Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih mengenai soal UP, yaitu soal pedagogik, ya, lanjutan yang kemarin. Nah, mari kita simak sama-sama pembahasan soal UP. Soal yang pertama, seorang guru akuntansi akan melakukan penilaian proses belajar dan hasil belajar pada materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru akuntansi dalam prosedur penilaian yang benar, ya. Nah, kita perhatikan ini kata kunci yang saya kasih warna warna biru ini, ya. Penilaian proses belajar dan hasil belajar. Nah, langkah yang harus dilakukan oleh guru yang pertama yaitu menetapkan tujuan penilaian, mengacu pada RPP siklus akuntansi perusahaan jasa yang disusun. Ya. Nah, itu ketika guru akan melakukan penilaiannya. Jadi tujuannya dulu yang harus ditetapkan, ya. Itu sesuai dengan RPP yang yang telah disusun. Itu jawabannya yang C, ya. Terus soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi menjadikan guru memiliki kemudahan dalam memilih dan menetapkan media pembelajaran akuntansi yang tepat. Seorang guru akuntansi akan menyampaikan materi tentang tahapan siklus akuntansi. Media pembelajaran berbasis TK yang tepat digunakan oleh guru adalah, ya, masih sama ini kata kuncinya, ya, yang saya kasih warna biru yaitu kemajuan di bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam materi tahapan siklus akuntansi, ya. Nah, di dalam pembelajaran menggunakan TIK, ya, itu. Nah, maka ya kalau kita lihat dari pilihan gandanya, jawaban yang tepat yaitu yang E, paparan tentang tahapan siklus akuntansi dengan program Microsoft PowerPoint, ya. Itu. Nah, jadi kita ketika melakukan pembelajaran, kita memaparkan materinya itu dengan PowerPoint, ya, seperti itu. Ya, kalau yang A, papan tulis, ya, itu bukan media menggunakan teknologi. Ya. Terus video rekaman hasil wawancara dengan manajer akuntansi, itu kurang tepat. Ya, itu kurang tepat mengenai materi siklusnya. Ya. Terus yang C, paparan tentang tahapan siklus, ya, dengan mikroskop Word. Ya. Nah, kalau menggunakan mikroskop Word sama itu tentang Office, ya, tapi kurang tepat, ya. Jadi medianya kurang menarik, ya. Gitu. Terus yang D, video pembelajaran tentang aktivitas perusahaan, ya. Ini pun kurang tepat mengenai siklus akuntansi. Jadi jawabannya yang tepat itu yang E. Terus selanjutnya soal nomor 3. Langkah pertama bagi seorang guru akuntansi yang akan melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu, ya. Nah, langkah yang pertama ketika guru akuntansi akan melakukan PTK, ini, ya, kata kuncinya langkah pertama ketika melakukan PTK, ya. Nah, itu kita harus, ya, menemukan masalah dulu, ya. Masalah yang ada di dalam kelas, ya. Apa yang akan kita lakukan penelitian, ya. Jadi, ya, jawabannya yang tepat itu yang D, yaitu menemukan masalah yang terkait pembelajaran di kelas, ya. Teknik pengumpulan itu nanti, ya. Itu jadi kita harus menemukan masalah, ya. Itu misalnya masalah siswa kurang aktif, ya, di dalam kelas. Nah, itu kan suatu masalah. Jadi kita harus mengetahui masalahnya terlebih dahulu, baru kita akan menentukan judul, terus menentukan teknik, ya, terus nanti lalu analisis, terus langsung mengadakan tindakan, ya. Jadi yang paling tepat itu yang jawabannya yang D, menemukan masalah dalam pembelajaran di dalam kelas.
Terus selanjutnya soal nomor 4, seorang guru akuntansi telah melakukan penilaian pada kompetensi dasar menyusun neraca lajur. Hasil penilaian menyatakan bahwa terdapat 5 peserta didik telah tuntas, walaupun kegiatan pembelajaran menyisakan 3 jam pelajaran. Setelah diidentifikasi, kelima peserta didik memiliki kelebihan kemampuan belajar berupa keingintahuan yang tinggi. Strategi pengayaan yang dilakukan oleh guru akuntansi kepada 2 peserta didik ya yang telah tuntas maaf ya kepada 5 ya. Pada 5 peserta didik yang telah tuntas adalah ya. Nah, kepada peserta didik yang sudah tuntas ini ketika di dalam kegiatan pembelajaran ya ketika pembelajaran itu masih panjang atau masih menyisakan ada waktu 3 jam lagi untuk melakukan metode pengayaan yang tepat itu yaitu dengan belajar kelompok ya terhadap sumber bacaan yang lebih mendalam ya. Misalnya ini materinya yang yang dibahas itu tentang KD menyusun neraca lajur ya. Nah, ketika 5 siswa tersebut telah tuntas maka diadakan belajar kelompok ya, mencari sumber bacaan yang lebih mendalam mengenai neraca lajur ya. Itu metode atau strategi pengayaan yang harus dilakukan oleh guru. Maka jawaban yang tepat itu yang E, yaitu belajar kelompok terhadap sumber bacaan yang lebih mendalam. Terus selanjutnya soal nomor 5. Dari hasil penilaian pembelajaran, pencatatan transaksi pada siklus akuntansi perusahaan jasa, diketahui baru 20% dari jumlah peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Program remedi yang paling efisien dilakukan guru untuk peserta didik yang belum mendapat pencapaian ketuntasan belajar, yaitu, ya, kalau kita lihat dari presentasi, ya, aturan di dalam remedi, ya, 0 sampai 20% itu remedinya dengan tugas mandiri. Ya. Kalau 20 sampai 50% itu dilakukan bimbingan kelompok belajar. Ya. Nah, kalau lebih dari 50% itu dilakukan pembelajaran ulang. Ya. Nah, di sini yang saya kasih warna biru, di sini diketahui baru 20% peserta didik mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Maka yang belum tuntas yaitu peserta didiknya ada 80%. Ya. Nah, tadi di dalam aturan remedi lebih dari 50% itu dilakukan pembelajaran ulang. Nah, di sini yang kurang dari KKM ada 80%. Maka jawaban yang tepat itu yang A, melakukan pembelajaran ulang secara klasikal dengan tatap muka. Terus selanjutnya soal nomor 6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar akan memudahkan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Seorang guru akuntansi akan melakukan pembelajaran dengan materi bidang-bidang profesi akuntansi. Sumber belajar berbasis TIK yang dapat digunakan oleh guru adalah ya. Nah, ini masih mengenai media pembelajar sumber ya, bukan media maaf. Sumber belajar ya. Itu yang digunakan menggunakan teknologi, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi ya. Nah, kalau dilihat dari ini ya, pemanfaatan TIK ya, kita bahas satu-satu. Manajer akuntansi salah satu perusahaan. Salah. Terus B, website salah satu perusahaan yang menginformasikan struktur organisasi bagian akuntansi. Ini tidak sesuai dengan materinya. Terus buku referensi, ya buku referensi berarti ini tidak berbasis TIK, ya tidak berbasis TIK ya buku referensi.
Terus yang D, informasi profesi bidang akuntansi yang terbit di media cetak, ya. Kurang tepat juga, ya. Nah, yang paling tepat sesuai dengan TIK itu video, ya. Itu video tentang profesi akuntansi yang diperoleh dari internet, ya. Itu jadi dari internet ini berbasis TIK, ya. Jadi jawabannya yang E. Terus selanjutnya soal nomor 7. Kegiatan mengamati pada pendekatan saintifik dalam pembelajaran akuntansi pada materi penyusunan persamaan dasar akuntansi dilakukan dengan cara, ya. Nah, ketika kegiatan guru mengamati dengan pendekatan saintifik, ya ini materinya yang saya warna biru, penyusunan persamaan dasar akuntansi, ya. Nah, kegiatan mengamati berarti itu siswa harus mengamati, ya, mengenai materi yang akan diajarkan, yaitu mengamati misalnya format, ya, ataupun transaksi yang ada di perusahaan untuk melakukan penyusunan persamaan dasar akuntansi, ya. Itu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang C. Siswa diminta memperhatikan format persamaan dasar akuntansi dan transaksi, ya. Jadi siswa itu perhatikan formatnya, nanti diamati seperti apa format persamaan dasar akuntansi dan mengamati analisis transaksi perusahaan untuk dilakukan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang C, ya. Terus selanjutnya nomor 8, seorang guru akuntansi bermaksud untuk memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar, mendeskripsikan konsep dasar akuntansi. Materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah asumsi dasar akuntansi. Metode pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran tersebut, ya. Nah, ini kata kuncinya, ya. KD-nya itu mendeskripsikan konsep dasar akuntansi, ya. Nah, mendeskripsikan, ya, itu kita kalau materi masih dasar itu, ya, metode pembelajarannya, ya, bisa kita kolaborasikan antara ceramah dan diskusi, ya. Itu yang paling tepat, ya, itu. Jadi jawabannya yang benar yaitu yang A, metode ceramah dan diskusi, ya. Itu jadi guru menerangkan terlebih dahulu materinya, nanti dikasih apa pembahasan untuk dilakukan diskusi, ya, dengan teman kelompoknya seperti itu. Terus selanjutnya soal nomor 9. Seorang guru akuntansi sedang melakukan kegiatan pengumpulan data dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Jika guru ingin mendapatkan data tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran, teknik pengumpulan data yang paling tepat adalah, nah ini, ketika guru ingin mengamati, ya, mendapatkan data keaktifan, ya berarti guru itu harus mengamati di dalam kelas, ya, ketika di dalam pembelajaran, ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu apa, datanya itu dari hasil pengamatan guru selama pembelajaran, ya. Jadi yang tepat itu jawabannya yang E, pengamatan, ya. Kalau dokumentasi, ya itu lewat dokumen, foto, ya, ataupun bentuk apa, file. Nah, itu kurang tepat, ya. Kalau dilihat dari foto, ya, kita tidak tahu mana siswa yang aktif, mana yang tidak, ya. Terus wawancara, ya, wawancara jawabannya itu secara lisan, kurang jujur, nanti anak-anak ditanya satu-satu, Anda aktif tidak, itu pun kurang tepat. Portofolio penugasan juga sama, itu kurang tepat. Angket secara tulis, anak-anak dikasih kuesioner untuk mengisi jawaban, itu pun sama,
teknik pengumpulan datanya yang kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu yang E, pengamatan. Terus selanjutnya soal nomor 10. Dari pengamatan guru akuntansi dalam pembelajarannya di kelas, diketahui sebagian besar siswa cenderung tidak fokus atau konsentrasi di dalam kegiatan pembelajaran. Banyak siswa tidak tertarik untuk memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Guru tersebut ingin melakukan penelitian tindakan kelas untuk memecahkan masalah pembelajarannya. Rumusan berikut yang tidak tepat untuk dikaji dalam penelitian. Seperti biasa, kata kuncinya ini yang dikasih warna biru. Siswa itu tidak fokus di dalam kegiatan pembelajaran. Banyak siswa tidak tertarik untuk memperhatikan materi, ya. Tuh. Nah, untuk membuat rumusan masalah, nah di sini juga yang kasih tebal ini garis bawah tidak tepat, ya. Kita cek satu-satu. Yang A, faktor apakah yang menyebabkan siswa tidak konsentrasi, ya. Nah, ini jawabannya benar. Itu rumusan masalah, ya. Pertanyaan, faktor-faktor apakah, ya. Terus yang B, capaian pembelajaran apa yang harus dirumuskan untuk menarik perhatian, ya. Itu pun betul, ya. Ini suatu rumusan. Apa ya pertanyaan ini yang harus dirumuskan? Terus yang C, metode pembelajaran apakah yang dapat digunakan untuk menarik perhatian? Ya, nah ini tentang metode. Apakah ya? Itu betul jawabannya C. Ya, yang tepatnya. Terus yang D, media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa? Ini media pembelajaran apa yang digunakan untuk menarik perhatian siswa. Nah, di sini kurang tepat, ya. Itu media pembelajaran, ya. Nah, di sini tidak tertarik memperhatikan materi, ya. Kurang fokus, ya. Itu bukan suatu rumusan masalah, ya, yang tepat. Oke. Terus yang E, kita lewat dulu. Yang E, sumber pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa, ya. Nah, ini tepat, ya, sumbernya, ya, yang dapat digunakan untuk menarik siswa, ya. Tuh, jadi jawaban yang tidak tepat untuk dikaji itu mengenai media, ya. Jadi jawabannya yang D, ya, nomor 10. Terus selanjutnya nomor 11, seorang guru akuntansi akan menjelaskan materi jurnal umum agar peserta didik lebih mudah memahami cara menyusun jurnal umum. Guru memandang penting untuk memastikan semua peserta didik dapat menyusun jurnal umum. Untuk itu, guru ingin setiap peserta didik maju untuk mengerjakan satu transaksi dan dibahas bersama. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan pada pembelajaran tersebut adalah, nah ini, ya, yang kasih warna biru. Guru ingin setiap peserta didik maju mengerjakan satu transaksi dan dibahas bersama. Nah, medianya yang paling tepat itu, ya, kalau video, ya, itu siswa hanya memperhatikan aja, ya. Terus yang B, papan tulis untuk menjelaskan. Ini tidak sesuai dengan kata kunci ini, ya, sama. Papan kertas yang berisi jawaban. Ini pun sama, berarti sudah berisi jawabannya, ya. Terus yang D, CD atau file pembelajaran, PowerPoint berisi materi jurnal umum. Itu pun salah, ya. Yang E, CD pembelajaran jurnal umum dan papan tulis untuk mengerjakan jurnal umum, ya. Jadi
Nanti siswa mempelajarinya mengenai jurnal umum dari CD, dan nanti dari papan tulis medianya untuk mengerjakan jurnal umum bagi siswa, ya. Karena nanti sesuai dengan kata kunci ini, ya, maju mengerjakan satu transaksi dan dibahas secara bersama. Nah, jadi yang jawaban yang tepat itu yang E, ya. CD pembelajaran umum dan papan tulis untuk mengerjakan jurnal umum bagi siswa. Selanjutnya soal nomor 12. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah memahami asumsi dasar akuntansi. Teknik penilaian yang paling relevan untuk mengetahui indikator ketercapaian tersebut menggunakan teknik. Ya. Nah, ini indikatornya ya untuk mencapai suatu pembelajaran itu memahami asumsi dasar akuntansi, ya. Nah, ini yang paling tepat itu menggunakan teknik tes tertulis, ya. Kalau IPK-nya atau indikatornya itu memahami asumsi dasar akuntansi, ya. Karena ini materi masih dasar mengenai akuntansinya, ya. Itu dilakukan tes tertulis. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Tes tertulis, ya. Terus selanjutnya soal nomor 13. Tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui penetapan materi yang tepat. Materi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, konsep dasar akuntansi adalah, ya. Nah, tujuan pembelajaran ini, ya. Materinya mencapai yang tepat itu untuk mencapai tujuan pembelajaran konsep dasar akuntansi, ya. Nah, konsep dasar akuntansi materinya itu yang paling tepat kita harus membahas mengenai pengertian, terus mengenai penggunaan informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, asumsi dasar sampai ke prinsip dasar akuntansi, ya. Itu. Nah, kalau kita lihat satu-satu, yang A, pengertian akuntansi, pengertian dan bidang usaha perusahaan jasa, pengertian dan bidang usaha perusahaan dagang, pengertian dan bidang usaha perusahaan manufaktur. Ini terlalu jauh ya materinya ke manufaktur dan dagang. Ya. Terus yang B, pengertian akuntansi, penggunaan informasi akuntansi, persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar. Ini tentang siklus ya masih jauh. Yang C, jurnal umum, buku besar, ini juga sama, masih jauh ya kurang tepat. Yang D, pengertian akuntansi, penggunaan informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, asumsi dasar akuntansi dan prinsip akuntansi. Jadi jawaban yang tepat itu yang D, ya. Yang E ini jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, ini masih jauh, ini ada siklusnya, ya. Ada jurnal khususnya. Berarti yang jawaban yang tepat itu yang D. Terus selanjutnya nomor 14. Berikut ini rumusan capaian pembelajaran pada kompetensi dasar menerapkan persamaan dasar akuntansi yang tepat, ya. Nah, ini rumusan capaiannya. Jawabannya yang tepat itu ya kita cek satu-satu. A, menguasai tahapan proses pencatatan, ya. Nah, kalau dilihat dari KD-nya menerapkan, ya. Itu kalau menerapkan berarti si siswa itu harus bisa membuat, ya, ataupun menyusun, ya. Nah, kalau menguasai itu kurang tepat, ya. Yang B, mampu menyusun persamaan dasar akuntansi. Ini bisa masuk, ya, kita simpan dulu. Yang C, menganalisis bukti transaksi, ya. Ini kurang tepat, ya, karena KD-nya itu menerapkan bukan menganalisis, ya. Terus yang D, mampu mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Ini tidak nyambung dengan KD-nya. Ininya KD-nya persamaan dasar, ya ininya jurnal umum, kurang nyambung.
Terus yang memahami prinsip konsep dasar. Ini juga sama, tidak nyambung. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, mampu menyusun persamaan dasar akuntansi. Soal nomor 15 ya, saat melakukan pembelajaran materi rekonsiliasi bank, guru akuntansi mengamati siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Rasa ingin tahu siswa rendah, tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menyampaikan pendapat. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga guru ingin menyelesaikan masalah pembelajaran ini melalui kegiatan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Nah, ini siswa kurang aktif ya dalam pembelajaran. Rasa ingin tahunya itu rendah. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menyampaikan pendapat, ya. Nah, ketika guru ingin melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, nah untuk mengatasinya yang harus diatasi oleh seorang guru, ya, kita cek satu-satu mulai dari bawah. Guru memberikan tes lisan, ya. Nah, ini kurang tepat ya tindakannya, ya. Ketika siswa tidak aktif ya, dalam pembelajaran, guru memberikan tes lisan, itu malahan siswa jadi kurang aktif, ya, kurang tepat. Terus yang D, guru menyusun instrumen penilaian yang dapat mengukur keaktifan, ini pun sama, kurang tepat. Yang C, guru memberikan latihan soal, ya, itu sama, ya, membuat siswa jadi tambah kurang aktif, jadi jenuh, ya, tidak ada respon nantinya dari siswa itu. Terus yang B, guru mewajibkan siswa mengajukan pertanyaan dengan memberikan keyword kepada yang bertanya. Itu untuk memancing juga bisa betul ya. Terus yang A, guru menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok yang memungkinkan setiap siswa dapat berperan aktif dalam kelompoknya. Nah, ini yang paling tepat itu yang A. Ya. Jadi ketika guru menggunakan metode yang terbaru, dikembangkan metodenya, ya, misalnya dengan melakukan diskusi, ya, itu dengan dilakukan diskusi bisa memancing siswa itu aktif nantinya, ya, itu diskusi nanti mempresentasikan hasil diskusinya, terus nanti ada tanya jawab, ya, saling menyanggah, ya. Nah, itu akan memancing, memungkinkan setiap siswa itu dapat berperan aktif nanti di dalam kelompoknya, ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Guru menggunakan metode pembelajaran diskusi, ya, yang memungkinkan setiap siswa dapat berperan aktif dalam kelompoknya, ya. Itu jawabannya yang tepat, yang A. Ya. Terima kasih, ya. Pembahasannya sampai sini dulu, ya. Mudah-mudahan pembahasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Bagi yang belum melaksanakan UP, ya, bisa membantu teman-teman semua, ya, pembahasan ini, ya, bagi yang belum melaksanakan UP. Mudah-mudahan ya yang belum melaksanakan UP bisa lulus, ya, itu berjalan dengan lancar, amin, ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.